Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita senantiasa selalu diberikan nikmat dan karunia-Nya. Yang terhormat Bapak Supriyadi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Artificial Intelligence. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini saya akan membahas materi tentang paper untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Pengertian paper. Paper merupakan tulisan yang membahas topik tertentu dengan didukung data dan argumen yang valid dan kuat. Paper juga diartikan sebagai ringkasan dari penelitian yang dilakukan. Dalam pengertian yang lain, paper semacam tugas akhir, hanya saja lebih ringkas dan rinci. Umumnya, paper ditulis sebanyak 6 halaman. Definisi paper menurut Penn dan Pett adalah tentang mengatur ide-ide dalam format linear dan mudah dimengerti. Berbeda dengan makalah, paper harus membuat perspektif dan argumen yang kuat. Selama ini kita mungkin menyamakan makalah dan paper, padahal keduanya berbeda. Makalah berisi penelitian yang telah dilakukan terhadap satu topik tertentu. Namun, lebih dari sekedar pembahasan topik dan penelitiannya, paper harus didasari argumen dan data yang kuat. Poinnya adalah adanya perspektif yang ditonjolkan dalam paper. Dapat disimpulkan, paper adalah penjelasan mengenai topik yang telah dipelajari secara mendalam. Dalam menulis paper, kamu memasukkan data dari berbagai sumber, baik dari buku, wawancara, artikel, dan informasi dari situs internet. Penekanannya adalah paper ditulis berdasarkan argumen sang penulis. Jadi, isi paper adalah hasil pemikiran dan pengetahuan penulis. Perbedaan paper dan makalah terletak dari sistematika dan pembahasannya. Berikut ini adalah rincian perbedaannya agar memudahkan kita membedakan keduanya, yaitu yang pertama ada penulisan paper jauh lebih fleksibel ketimbang makalah. Selain itu, makalah juga lebih formal. Yang kedua ada bagian pembahasan dalam paper lebih singkat. Yang ketiga, ada paper fokus pada analisis masalah mengenai suatu topik tertentu. Berbeda dengan makalah, ditulis berdasarkan topik tertentu namun kurang menonjol sisi analisis masalah. Yang terakhir, ada penulisan makalah biasanya disesuaikan dengan cara dan gaya penulis, sementara paper ditulis sesuai dengan sasaran publikasinya. Nah, di sini ada fungsi dari paper. Fungsi paper adalah alat mengukur atau mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap suatu topik yang ditulis. Selain itu, paper ini dapat menunjukkan bagaimana mahasiswa menyusun kerangka pikiran dan argumennya. Di sini ada sistematika paper. Ringkasnya, sistematika paper meliputi 7 bagian pokok, yakni judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Sementara itu, untuk ketentuan penulisan seperti ukuran huruf, ukuran kertas, jenis font, dan sebagainya disesuaikan dengan aturan dosen. Artinya, setiap dosen sangat mungkin mempunyai ketentuannya sendiri, berbeda dengan dosen lainnya, sehingga mahasiswa harus memastikan ketentuan tersebut secara jelas kepada dosen bersangkutan. Rincian sistematika paper yaitu ada 7. Rincian sistematika paper terdiri dari 8 sub, yaitu yang pertama ada judul. Bagian ini berisi judul paper dan nama penulis. Kamu juga bisa menambahkan informasi lain di halaman judul seperti nama program, studi, fakultas, perguruan tinggi, dan tahun penulisan. Yang kedua ada abstrak, yaitu merupakan ringkasan atau rangkuman dari isi paper. Buatlah secara singkat, biasanya cukup 1 halaman saja. Kamu bisa melihat abstrak dalam skripsi untuk mendapatkan gambaran abstrak itu seperti apa.
Sini ada pendahuluan yang ketiga, yaitu seperti karya tulis ilmiah lainnya, bagian ini juga ada dalam paper. Isinya pun tidak jauh berbeda. Isi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang keempat ada penelitian terdahulu, yaitu digunakan sebagai referensi untuk mendasari penulis dalam membuat paper tersebut, sehingga penulis dapat menjustifikasi kalau apa yang digunakannya cukup unik dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Hal ini juga mencegah penulis melakukan penelitian yang sama dengan penulis lainnya. Yang kelima ada metodologi. Bagian lainnya dari metodologi, bagian menjelaskan teori yang penulis gunakan, serta metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data. Selain itu, bagian ini berisi kerangka pikiran dan hipotesis. Yang keenam ada pembahasan, yaitu berisi hasil penelitian yang ditemukan, analisis dari penulis atas temuan-temuan yang telah ditemukan. Yang keenam yaitu ada penutup. Yang ketujuh yaitu ada penutup. Bagian ini berisi kesimpulan, sarana, dan rekomendasi. Yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu kumpulan sumber referensi yang dipakai penulis untuk membuat paper. Umumnya penulis memerlukan minimal 10 referensi, mulai dari buku, jurnal, artikel media cetak, dokumen resmi, dan lain sebagainya. Langkah-langkah menulis paper, yaitu yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan pernyataan paper, harus singkat dan mencerminkan jenis paper yang akan ditulis. Perkuat pernyataanmu dengan data dan literatur. Yang ketiga ada mulai penelitian. Yang keempat ada buatlah outline untuk memudahkan kamu menemukan poin-poin penting yang perlu dikembangkan dan didukung data. Yang kelima ada buat draft. Pertama, buat rencana bagaimana kamu akan menulis paper termasuk bab-bab di dalamnya sehingga kamu bisa menulis sesuai dengan topik, tidak keluar konteks, dan masih sesuai dengan gagasan ide. Yang keenam ada tulis dan revisi. Yang ketujuh ada memasukkan sumber referensi secara lengkap. Dan yang terakhir, koreksi kembali. Macam-macam paper terdiri dari 7, yaitu yang pertama paper argumentatif. Paper jenis ini memuat 2 masalah sekaligus, membahas 2 masalah secara kritis. Penulis paper jenis ini diharapkan dapat menentukan posisi apakah memihak masalah A atau masalah B dengan tak luput menggunakan argumen yang jelas dan kuat. Paper analistik. Paper analistik berisi informasi dari berbagai sumber. Tidak hanya itu, penulis harus memberikan analisanya terhadap informasi yang didapatkan. Yang ketiga ada paper divisi. Perbedaan dengan paper argumentatif, paper divisi ini menggambarkan topik dari sudut pandang faktual. Jadi, dalam paper ini tidak ada pendapat penulis. Paper ini berisi informasi dan fakta dari berbagai sumber. Namun, tidak ada proses analisis, informasi dan fakta yang didapatkan, sehingga isi paper hanyalah fakta-fakta yang ditemukan. Paper definisi ini sangat bagus untuk dijadikan bahan pendukung laporan argumentatif atau analitik karena paper jenis ini memberikan kerangka kerja informasi cukup lengkap untuk bahan laporan. Keempat ada paper kooperatif dan kontras. Paper kooperatif dan kontras biasanya digunakan dalam bidang sastra. Dipakai untuk membandingkan 2 penulis atau 2 cerita dengan genre tertentu. Namun, tidak menutup kemungkinan paper jenis ini digunakan pula untuk ilmu sosial. Dalam konteks ilmu sosial, paper ini berisi perbandingan 2 sudut pandang teoristis yang berbeda. Misalnya, membandingkan pemikiran 2 kerangka kerja filosofis, membandingkan gaya kepemimpinan, membandingkan sistem pemerintahan negara-negara, dan sebagainya. Apa yang terpenting dari paper ini? Yakni, kedua elemen yang dibahas dalam paper harus dijelaskan secara ringkas. Bagian utama adalah perbandingan dan contoh kontras kedua elemen yang teliti. Yang
kelima, yaitu ada paper sebab dan akibat, yaitu sesuai dengan namanya, paper ini mengulas tentang kemungkinan dari tindakan atau kebijakan tertentu. Paper berisi tentang sebab akibat terjadinya sesuatu. Paper ini sering dipakai dalam bidang bisnis dan pendidikan. Paper sebab akibat ini menguraikan hasil yang diprediksi dari suatu tindakan atau situasi. Selain itu, paper ini juga menjelaskan perkiraan hasil yang dapat muncul dari situasi tersebut. Penjelasan hingga kesimpulan dalam paper ini pun harus disampaikan secara logis. Yang keenam, yaitu ada paper interpretatif. Paper ini kerap dibutuhkan oleh pendidikan di bidang sastra, humaniora, dan ilmu sosial. Sebagai tenaga pendidik, dosen biasanya meminta mahasiswa menulis paper interpretatif dengan menggunakan teori yang dipelajari untuk menganalisis studi kasus yang telah ditentukan. Kunci dari paper ini adalah kita dapat menulis berdasarkan kerangka teori dan menggunakan data pendukung dengan tepat untuk memperkuat argumen dan temuan dalam paper. Yang terakhir di sini ada laporan. Laporan juga tergolong paper. Contohnya adalah laporan penelitian. Apabila kamu diberikan tugas menulis laporan penelitian, maka hal tersebut sama dengan kamu menulis paper. Laporan berisi ringkasan tentang sesuatu topik atau penelitian. Isinya mulai dari identifikasi masalah utama, uraian unsur masalah, sampai rekomendasi untuk mengatasi masalah. Selain itu, laporan ditulis dengan data pendukung sehingga laporan semakin valid. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.